yang rajin sekali olahraga. Ya Tuhan Yesus, gue kesandung terus di sini. Ada yang rajin olahraga, makannya sehat. Pastor bule rajin, makan tidak banyak. Makan pepaya juga dengan bijinya. Saya tanya, pastor kenapa? Bagus untuk pencernaan, sehat. Saya nyobain, nggak enak. Dia memang sehat, selalu jalan pagi, siang pun tidak istirahat, olahraga, rajin banget. Tiba-tiba kena kanker. Kanker apa? Kanker. Ini apa namanya? Pankreas. Dan meninggal. Padahal dia hidup sehat, hidup baik. Lihat. Bahwa kita tidak bisa mengerti kok bisa. Jadi apa makna penderitaan? Mari kita lihat. Pertanyaan, kalau saya memberi retret para frater, saya selalu mengatakan, frater, coba renungkan. Pertama, apa yang kamu cari dalam hidup kamu? Kenapa kamu jadi frater? Kenapa kamu memilih hidup membiara? Apa yang dicari? Sama anak-anak pun, kalau orang tua saya tanya, apa sih yang Anda cari? Dan yang kedua, apa yang engkau takutkan dalam hidup kamu? Saudara-saudara, seringkali yang kita takuti adalah apa? Kita kehilangan kenyamanan hidup. Kita sudah baik-baik, punya keluarga baik-baik, anak-anak baik. Saya tidak mau kehilangan. 1 bulan yang lalu saya memberikan seminar keluarga di Sabah. Ada suami istri yang sudah 50 tahun menikah. Kagum saya. Masih rajin ikut seminar. Lalu saya tanya, Om, Tante, hebat, 50 tahun sudah menikah, masih ikut seminar. Tante, apa yang paling membahagiakan hidup dengan Om? Lalu si tante ini ngomong, Romo, suami saya pernah berkata, apa? Ngomong apa? Mam, kamu jangan mati duluan ya. Kamu tuh istri yang baik. Kamu tuh selalu menyiapkan makanan, selalu menyiapkan segala yang terbaik untuk aku. Kamu tuh tahu membahagiakanku. Jangan mati duluan ya. Kalau kamu mati duluan, saya menderita. Lalu saya tanya omnya, betul Om? Pernah ngomong begitu? Betul Pastor. Oh gitu ya. Emang istri saya baik Pastor. Terus saya tanya, Om, memang Om tidak pernah ditinggalkan istri beberapa lama lah, entah acara apa gitu, ditinggalkan pernah belum? Ya pernah. Kapan? Waktu istri saya ngurus cucunya. Berapa lama? 1 bulan. Apa perasaan Om? Bahagia. Iya, terbebas dari penderitaan. Loh, katanya Om takut kehilangan. Tapi pada saat istri pergi sebulan bahagia. Iya, kalau selama-lamanya mah nggak kuat. Kalau sementara ya boleh. Jadi perhatikan di sini, saya punya ketakutan apa? Kehilangan hal-hal yang membuat saya nyaman. Saya takut kehilangan jelek. Saya takut menjadi jelek. Saya takut menjadi tua. Saya takut tiba-tiba kena penyakit. Saya takut tiba-tiba anak saya ada sesuatu, pasangan saya ada sesuatu. Saya takut usaha saya ditipu orang. Maka mari kita lihat, apa sumber penderitaan batin dalam hidup kita. Pertama adalah kelekatan, dosa. Ingat, orang kadang-kadang lekat pada keasikannya sendiri. Sorry to say, karena saya banyak mendampingi pasangan suami istri. Kadang-kadang waktu pacaran itu para perempuan dua-duanya lah sama, dibutakan. Karena cinta itu buta. Kan cinta monyet, kan monyet sedang jatuh cinta. Kalau kita para romo bukan monyet, kita makhluk asli, gak pernah jatuh cinta. Jadi kalau udah jatuh cinta, everything is beautiful, bagus, menarik lah gitu ya.
Dan laki-laki begitu memuji wanita, dan wanita pun blow-on-nya mau aja dibohongin. Dan waktu itu apa yang terjadi? Pada saat jatuh cinta, semua berpikir, ya nggak apa-apa, nanti setelah perkawinan mah berubah. Pasti setelah perkawinan jadi baik. Pasti setelah perkawinan lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. What? No, justru setelah perkawinan. Betul ibu-ibu? Betul. Ya, terlalu banyak penderitaan di sini saudara-saudara. Setelah perkawinan keluar aslinya. Tidak ada yang begitu saja berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa, kalau untuk menjadi baik itu perlu waktu, betul? Tapi kalau untuk menjadi jelek, perlu waktu atau tidak? Tidak perlu. Cepat jadi jelek kan? Tapi untuk jadi baik, lama banget. Ramari-mari. Maka pada saat pacaran, saya selalu ngomong, dia pernah memukul kamu? Pernah, Pastor. What? Pada saat pacaran sudah memukul. Please. Perhitungkan kembali. Apakah memang dia layak mencintai kamu atau tidak? Kalau baru pacaran sudah memukul, nanti itu menjadi pola dalam perkawinan. Judi, pakai obat. Jangan berpikir bahwa kalau sudah menikah, dia akan kehilangan kebiasaan berjudi. No, tidak mudah. Karena apa? Ada kelekatan, ada keasikan. Nonton porno, apakah langsung hilang setelah nanti nikah? Tidak. Justru seorang anak muda sering kali nonton porno, hidup perkawinan seksualitasnya menjadi salah. Banyak akhirnya apa? Seksualitas menjadi penderitaan. Ada seorang istri yang saya tanya, Bu, bagaimana 10 tahun hidup bersama Bapak? Ya, baik-baik Romo, seperti ini. 5 tahun saya penuh kasih sayang, 5 tahun ini saya diperkosa terus. Jadi suaminya hanya tahu bahwa hubungan seksualitas adalah apa? Kenikmatan itu. Bukan menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu ungkapan intimitas, kedekatan. Karena apa? Melekat pada apa? Pada kenikmatan dirinya. Ini dosa. Yang kedua apa? Pelecehan, luka batin, kekerasan. Saya mungkin pernah cerita, saya tinggal dengan satu pastor Belanda. Beliau sudah meninggal. Pastor ini sangat khawatir dengan namanya makanan. Sangat khawatir. Jadi kalau ada pastor, padahal sama-sama OSC, datang ke biara kami, selalu ditanya, kamu gak akan makan kan? Saya buset. Kamu nanti pas kita makan pulang ya? Sampai saya harus mengklarifikasi, enggak pastor tenang aja, masih ada super mie, kita buatkan super mie. Saya kaget, kenapa pastor ini selalu takut kekurangan? Padahal di biara kami kalau ibunya masak 10 pastor, banyak banget, selalu ada sisa. Saya baru tahu pastor ini waktu di Belanda, dan di saat Belanda diserang oleh Jerman, dia cerita dia pernah dimasukkan ke bawah rel kereta api oleh orang tuanya karena takut ditangkap oleh Nazi. Dan dia dengan kakaknya berempat hanya dibekali 2 kentang selama 2 minggu tinggal di situ. Baru saya, oh pantesan dia ketakutan gak kebagian. Ini. Jadi orang punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, kalau tidak diolah itu akan membentuk apa? Sikap. Anak-anak, ya, kadang-kadang ibu cerita pada saya, Romo, anak saya itu dengan papanya ciong. Emang kenapa? Ya papanya ciong monyet, anak saya tikus. Ciong kucing, dia tikus gitu ya. Dia kejar-kejaran terus. Gak ada ya? Jadi Tiongkok, Jawa ada. Terserah gue.
Ya Tom and Jerry. Jadi selalu ada ribut. Kata saya, rasanya ini bukan masalah sio deh. Lalu akhirnya coba saya tarik ke belakang. Dan waktu ditarik ke belakang, coba lihat sejarahnya. Waktu anak ini dilahirkan, bahkan dikandung oleh ibunya, rupanya bapaknya ini punya tugas di luar kota. Dan ibunya marah, kecewa terus. Jadi kemarahan dan kekecewaan ibunya ini mengalir pada anak ini. Sehingga anak ini menolak bapaknya. Jadi kalau bapaknya itu ngajak anaknya, yuk kita pergi misa. Sekarang, enggak, saya besok aja. Saya Sabtu. Lalu bapaknya ngomong, ya udah saya juga Sabtu. Oh papa Sabtu? Ya saya Minggu kalau gitu. Mereka sama punya hobi sepak bola. Dia itu peganglah MU lah gitu. Papanya tiba-tiba pada lihat, ih MU menang. Terus dia ngomong, papa pegang mana? MU. Ya udah saya Liverpool. Dia tidak pernah mau sama dengan ayah. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak beres, yang belum dibereskan, ditata kembali. Yang ketiga apa? Orang merasa gagal, ditolak. Kasus yang begitu menyedihkan bagi saya sampai apa? Saya bergumul dalam doa, yaitu apa? Anak setelah menikah, papahnya dengan mamahnya ini sangat menguasai anaknya, sehingga mantunya ini apa? Sangat menderita sekali. Hidup mantu ini harus serumah dengan papa mama pihak pria. Dan dia selalu sedih, dia selalu menangis. Anaknya dia dikuasai oleh mertuanya. Bahkan uang pun di stop oleh mertuanya. Memang anaknya ini ngikut usaha keluarga. Sampai diikat. Sampai parahnya apa? Lu bergaul dengan siapa dan siapa harus tahu mertuanya. Sampai saya ngomong, kamu gak akan bahagia, gak akan beres kalau tidak keluar dari rumah itu. Lalu atas desakan saya, doa saya, mereka keluar dari rumah itu. Dan apa yang terjadi? Mertuanya langsung, kamu tidak saya terima sebagai anak lagi. Kamu tidak boleh kerja di rumah papaku lagi. Putus. Gila. Tapi untungnya apa? Istri dan suaminya ini mau berusaha dari bawah, pelan-pelan. Jadi lihat di sini, dia merasa begitu kecewa. Orang tuanya sendiri begitu mengekang dia, sampai nggak bisa apa-apa. Seorang anak habis kuliah kedokteran, sulit-sulit kedokteran itu. Habis lulus, dia ngomong, aku nggak mau praktek. Dan dia serahkan ijazahnya kepada mama. Nih aku selesai kedokteran. Kan mama yang ingin aku kedokteran. Saya mau apa? Buka kafe. Dia merasa apa? Dia merasa semuanya diputuskan oleh orang tuanya. Kecewa. Dia tidak bisa menunjukkan apa yang dia mau, apa yang dia minta. Saya waktu kecil pun punya kekecewaan dengan ayah. Betul. Ayah itu kan tidak pernah memuji saya. Apalagi nilai. Nggak mungkin. Apalagi matematika. Amburadul nilai matematika. Adikku pintar. Saya waktu kecil minta hadiah pada ayah. Ayah, Eko senang sepeda ayah. Tolong belikan sepeda ayah. Dan ayah berkata, kamu bisa nilai matematika 9, songo, kakek ipit. Saya beri sepeda. Lalu saya berkata, wis tekan gempa bumi jadi bisa. Lalu besoknya adik saya ngomong pada ayah, ayah, saya minta sepeda ayah.
Dek, kamu bisa matematika 9, tak beliin sepeda. Besoknya 10, coy. Dan ayah belikan sepeda adik saya, kurang ajar. Padahal dia belum bisa naik sepeda, saya sudah bisa. Marah, jengkel. Lalu ayah dengan seenaknya, kok ajari adikmu naik sepeda. Asal betul. Dan adik saya penakut, didorong dia nggak bisa. Lama-lama jengkel. Terus di rumah kamu tuh ada turunan tajam. Kok walaupun belum smart, you know. Lalu saya ngomong, dek, biar cepet pinter, kita naik ke atas nih. Terus mas, kamu gak perlu goseng, ikutin aja deh. Lalu saya naik ke atas, dia percaya pada saya, padahal matematikanya 9. Percaya pada matematikanya telu, karena saya punya karisma Roh Kudus, saudara-saudara. Lalu sudah sampai atas, saya dorong itu adik saya sekencang-kencang. Kenapa yang terjadi? Adik masuk got, sepeda rusak, dan saya pulang ditempeleng oleh ayah. Saya begitu sakit hatinya, saya begitu kecewanya. Saya tidak bisa mendapatkan pujian dari ayah. Sampai setelah jadi pastor pun, saya masih punya kemarahan, saya masih punya kejengkelan. Sehingga jelas, kalau saya kemana-mana ziarah, saya kasih ibu saya yang mahal. Karena I love my mom. Saya pernah beli liontin $500 untuk ibu, liontin Bunda Maria. Ibu saya cinta Bunda Maria. Saya belikan. Lalu bapak datang, aku apa kok? Rosario. Berapa itu? Uang gandeng. Saya begitu sakit hatinya. Saya tidak punya kerinduan. Sampai saya harus membereskan luka saya. Betul. Saya harus membereskan sakit hati saya. Dan setelah saya beres, saya akhirnya bisa menerima ayah. Saya bisa berdamai dengan ayah. Maka setelah saya jadi pastor, saya nabung. Saya punya sepeda, saya bawa. Ya, ini sepeda untuk ayah. Gak perlu matematikanya 9, untuk ayah. Kemarin ini lucu, 2 bulan yang lalu, saya sudah 82 tahun. Lalu mengeluh kok, saya aku kira krungu apa-apa kok. Kenapa? Budak. Padahal ibu sudah meninggal berapa? 13 tahun yang lalu. Budaknya tambah parah. Biasanya kan kalau budak tuh, kalau dengan istri, toh itu budak. Lalu kata saya, aku harus mau beli hearing aids. Dan bapak itu selalu mengeluh. Bapak itu sekarang setelah pensiun suka tanam-tanam tomat, cabai. Terus dia tuh suka marah-marah. Aku ki jengkel, tomate, cabai, entek hilang, dicuri. Terus saya ngomong, bukan dicuri pak. Tetangga itu ngambil, ngomong, Pak D minta, bapak bujek. Mereka baik minta izin, nih bapak rak krungu. Lalu bapak saya, ya wes aku mau tunggu. Ya udah kan bapak sudah punya uang. Mahal kok. Berapa? 14 juta. Terus saya pikir 7 juta. Nah untuk apa 7 juta? Untuk gigiku. Jadi habis giginya. Ya udah pak, satu-satu lah pak. Akhirnya beliau beli hearing aids. Dia senang. Iya kok. Rupanya tetangga kalau ambil cabai ngomong kok. Saya kerungu saya ini. Jelas. Lalu tiba-tiba beliau mana kok saya kiun tuku kok. Aku mangan raiso men jimut. Terus mau beli gigiran gede. Terus saya berkata, ya udah pak, nanti saya belikan, aku belikan. Betul kok? Iya, tapi gigi palsu ya pak, yang second. Ada tuh yang second, ada. Kalau orang mati kan nggak dibawa tuh. Lalu bapak itu, oh, kamu melukai ayahmu ya. Apa yang ayah lakukan padaku? Kembalikan. Jadi lihat saudara-saudara, orang punya kecewa kalau tidak diolah akan terbawa, akan membawa sikap.
Yang lain pun apa? Pengalaman kehilangan, kematian, ketakutan, penyakit yang tak tersembuhkan. Saya mendampingi seorang ibu-ibu ini baik banget. Suaminya memang baik sekali. Suaminya meninggal. Anda tahu, 3 tahun dia masih sedih. 3 tahun. Dia masih menangis. Dan dia berkata, Romo, kalau malam, rumah dia dengan anaknya itu cuma disekat oleh tembok. Jadi ada pintu. Kalau malam cucu dan anak-anak sudah ke rumah, saya sendirian. Apalagi kalau hujan turun, nangis saya. Saya buka lemari saya lihat baju celana suami saya menangis. Saya selalu berkata, Jun, suaminya namanya Jun, Jun, kamu nggak pakai ini lagi ya Jun. Saya sedih, kamu nggak ada lagi. Dan dia menarik diri dari apa? Komunitas, maka makin menderita. Lihat, bahwa ada orang yang apa? Sedihnya berkepanjangan. Dia berpikir kalau orang yang saya cintai itu hanya bisa diungkapkan cintanya dengan menangis terus-menerus. No. Saya ingat waktu ayah saya pun sama. Saya telepon ayah saya. Ayah sangat mencintai ibu. Lalu waktu berapa? 1000 hari saya mau misa. Saya telepon ayah, ya kita misa yo. Oh ya, minggu depan ya, ya. Misa ibumu ya 1000 hari. Kok sekarang aku aneh? Kenapa ya? Kalau aku bangun pagi, aku pegang kiri kanan, sudah tidak ada ibumu lagi. Untuk apa ya saya hidup kalau ibumu sudah tidak ada? Ya. Ini adalah kesedihan yang berkepanjangan. Manusia tidak pernah bisa menghentikan kesedihan. Lalu kita belajarlah dengan Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi penderitaan? Ayub melihat bahwa penderitaan itu adalah apa? Tanda kerapuhan manusia. Bapak Ibu, apakah waktu Ayub penderita, Ayub mengeluh atau tidak? Saya ulangi. Konon katanya, kata Romo-Romo, orang Surabaya ini rajin beli kitab suci. Maka saya tanya, Ayub waktu menderita, Ayub mengeluh atau tidak? Ayub mengeluh atau tidak? Ayub mengeluh atau tidak, Bu? Iya, mengeluh atau tidak? Mama tuh gitu kalau ditanya muter-muter ya. Mengeluh atau tidak? Mengeluh, betul. Mengeluh. Ayub mengeluh tetapi tidak menyalahkan Tuhan. Itu. Ayub mengeluh. Kenapa? Karena Ayub melihat, karena kehilangan adalah saat putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali penderitaan terjadi dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita hanya bisa menangis, meneteskan air mata, sedih. Dan kenapa kita menderita, makin menderita? Karena kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak bisa kita kembalikan lagi. Itu lihat. Dan yang kedua, bagaimana dikatakan dalam ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak menuduh Tuhan. Ayub menghormati Tuhan. Dan akhirnya Ayub semakin mengerti Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, dari kacamata manusia, penderitaan itu adalah tanda kerapuhan. Tanda kerapuhan itu artinya apa? Apa yang dikasih Tuhan tidak akan selamanya Anda pegang. Enggak. Maaf, sekarang ini Anda sedang duduk di samping pasangan Anda. Nah, jangan-jangan ini malam terakhir. Bukan mendoakan. Maka pegangin sekarang, ibu langsung pegangin. Loh,
Itulah kehidupan, come and go. Gak ada sesuatu pun yang Anda miliki bisa Anda pegang untuk selama-lamanya. Gak. Maka saya kemarin ditanya sama para pegawai saya, promo, dia tahu saya tuh jarang di rumah. Pergi kemarin baru dari mana? Dari Eropa, saya bawa ziarah. Habis dari ziarah saya ke Jogja. Dari Jogja saya Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung. Bandung, Surabaya. Minggu depan saya ke Perth, muter. Sampai pegawai orang, Romo tuh nggak capek. Dia capek. Nah, terus ngapain kamu kayak gitu? Mumpung laku coy. Loh, betul. Ini karunia Tuhan. Dulu saya ingat, saya setelah melihat tuh, dan ya, saya bisa kayak gini karena Tuhan. Dulu Anda tahu, saya waktu kecil, saya tuh dijauhi sama perempuan. Karena saya ini jorok. Saya waktu kecil, umbel. Hijau. Sampai anak teman si Eko joroki, baui gitu ya. Terus keluar. Lalu Eko buang, saya masukin lagi. Karena sulit untuk menghasilkan umbel hijau itu. Sampai tak seruput nih. Sampai jijik, bau. Lalu kalau udah terlalu banyak saya lap ke sini. Sehingga hijaunya sampai sini. Kayak cendol gitu. Kalau lari-lari kena panas jadi kering. Hobi saya ngejar layangan. Hobi saya sejak kecil mandi dengan kerbau. Sawah main tidak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Saya kalau pakai baju cuma atasnya doang yang dikancingin. Ini nggak pernah saya kancingin. 2 kali saya digigit anjing. Maka sekarang masih rabies saya. Sampai orang-orang ini jijik. Tapi sekarang semua ibu-ibu ini dipotret dengan saya. Tadi juga orang sedang berdoa gitu. Pastor potret itu, ya Allah, kata saya tidak tahu sedang berdoa. Ya. Saya tahu suatu saat saya tidak bisa memberi khotbah. Saya paling saudara. Saya yakin PDA bilang gak akan pernah cari saya. So what I want to say, dalam kehidupan semua ada waktu. Ada waktunya. Anda nikmati sebelum kehilangan. Anda nikmati sebelum kehilangan. Jangan setelah kehilangan baru menyesal. Tolong, sorry, belum. Jadi hidup itu rapuh. Bukan tergantung Anda, tergantung Sang Pemberi kehidupan. Maka yang kedua, kita harus semakin mengerti Tuhan. Ada saatnya Tuhan memberi, ada saatnya Tuhan kita pegang. Jadi doa itu seperti apa? Doa itu ibu lagi. Tangan ke atas begini, Bu. Maaf. Membuka. Doa itu seperti apa? Allah memberi sesuatu. Dan bisa terjadi sesuatu itu adalah hal yang paling sulit saya hadapi. Dan Anda harus pegang, Anda harus nikmati. Doa juga bisa seperti apa? Allah mengambil sesuatu yang terbaik dalam hidup Anda. Dan Anda harus pegang, Anda harus nikmati. That is life. Saya harus belajar untuk tahu kapan saatnya menikmati, kapan saatnya kehilangan, melepaskan. Maka ibu-ibu kolek itu jangan pelit. Anda dikasih, Anda harus tahu saatnya melepaskan. Nah, ini merah gitu. Nah, menarik. Saya tertarik untuk belajar dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dalam khotbahnya di
Kapel Domus Sancte Martyr Vatikan di bulan Misa Sabtu 28 bulan 9 itu bulan apa? September. Kelihatannya blonnya gue. Dikatakan apa? Mintalah rahmat yang kalian butuhkan dalam upaya untuk tidak melarikan diri dari salib. Tidak melarikan diri dari salib. Paulus mengatakan rahmat. Artinya apa? Saya itu hanya bisa bertahan, kuat, setia dalam penderitaan kalau ada apa? Pertolongan dari Tuhan. Rahmat. Saya tuh hanya kuat kalau Tuhan menyertai. Itu. Maka dalam janji perkawinan Katolik itu hebat. Saya, Eko, memilih engkau Juminten untuk menjadi istri. Aku akan setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, sampai mati. Ingat, janji ini hanya bisa Anda penuhi kalau Anda beserta Tuhan. Amin atau tidak? Amin. Kalau tidak beserta Tuhan, baru 3 tahun juga, Tuhan, biar rahmat, ambil saja. Apa yang berasal dari Tuhanku kembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan berkata, enak Jadi saudaraku, sekali lagi, para pastor pun bertahan karena apa? Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan, saya diingatkan oleh pastor pembimbing saya waktu tahbisan. Oh, ingat, imam tidak boleh hati kamu kosong. Harus dipenuhi Tuhan. Pada saat hatimu kosong, tante akan masuk. Ingat, kalau tante masuk, udah makan belum? Kalau kadang-kadang tante ini kan dia berpikir bahwa pastor itu suci, tahan godaan. Coy, please, pakai baju turun ini naik, ya Allah, gagal fokus kita. Kita manusia gitu. Pastor tolong doakan. Aduh Tuhanku Yesus. Maka kalau kita tidak bersama Allah, kita akan mudah jatuh. Kita rapuh. Bapak Paulus mengingatkan itu. Maka lihat, Bapak Paulus lihat bahwa pada saat Yesus berkata anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, Yesus berbicara tentang penderitaannya yang pertama kepada para murid. Bagaimana reaksi para murid? Mereka ketakutan. Bahkan Petrus berkata, tidak mungkin Tuhan, hal itu akan terjauh darimu. Petrus pun takut pada salib. Dan yang menarik lagi, Bapak Paulus mengatakan, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Ketakutan. Dia berkata apa? Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Maka Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Ini perbedaannya. Maka Bapak Paulus dalam khotbahnya mengatakan, saudaraku, bagaimanapun kita akan punya salib dalam hidup kita. Kita punya penderitaan. Kita selalu berpikir, enak ya keluarga dia, bahagia banget, romantis. Itu suami istri kalau ke gereja, romo pegangan tangan. Kalau itu pastor berkata damai Tuhan bersamamu, dia langsung cipikat-cipiki dengan istrinya. Ih, sayang banget. Suami saya romo. Di saat damai Tuhan bersamamu, dia salamin tante-tante dulu yang paling, baru istrinya asam tenang. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salib. No, setiap orang punya salibnya, punya penderitaannya. Jadi kalau Anda merasa
hidupku susah, hidupku penuh penderitaan, hidupku kok susah ya, kok menderita ya, kok saya sedih ya. It's okay, it's okay. Anda masih manusia. Kalau Anda sampai, saya kok bahagia terus ya, saya tidak pernah menderita ya, saya suka cita terus ya, Anda gila. Orang gila itu cengenges terus. Nah, mari kita lihat kata-kata terakhir dari Yesus waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mencintai aku? Dan Yesus berkata, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa itu? Salib. Salib adalah sesuatu yang tidak kita pilih. Kita tidak bisa terima atau enggak ya. Blek. Blek. Pada saat kita tidak terima, maka penderitaan itu makin berat. Makin berat. Tapi pada saat Anda terima, apa yang terjadi? Kok ada sukacita? Maka bagaimana? Penderitaan yang membawa air mata itu membawa rahmat sukacita. Saudaraku, kembalilah kepada apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 11. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Ini undangan. Yesus menawarkan apa dalam hidup kita? Yesus menawarkan pembebasan. Pembebasan itu bukan berarti penderitaannya hilang. No. Kalau pembebasan itu berarti penderitaannya hilang, mati dong Anda. Pembebasan itu berarti apa? Hati Anda dikuatkan. Mari kita lihat Yesus di tengah badai. Kita belajar dari Yesus di tengah badai. Semoga saya tidak berkepanjangan. Tinggal 3 menit lagi 3:30. Ditulis di sana dengan ada kepala dari panitia. Anda ingat kisahnya waktu Yesus di perahu? Ya enggak? Yesus tidur nyaman sedangkan para murid ketakutan. Kenapa sampai Yesus bisa tidur nyaman? Karena Yesus menemukan ketenangan batin. Bapak Ibu jangan lupa, setiap orang punya ketenangan batin itu. Asal apa? Asal Anda mau diam, hening, tenang. Maka Anda akan apa? Punya koneksi dengan Tuhan. Punya koneksi dengan Tuhan. Jadi lihat pada saat devosi kerahiman, dikatakan Yesus engkau andalanku. Supaya manusia terkoneksi dengan Allah. Ingat dalam Injil Yohanes, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan berbuah kalau tidak tinggal pada pokok. Maka Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus ngomong seperti itu. Jadi kita akan hancur, kita hanya tertekan, berbeban terus kalau kita tidak tinggal dalam Allah. Kita tidak menemukan keheningan. Kita tidak menemukan kesatuan. Bahwa saya ini anaknya Tuhan. Bahwa Tuhan itu memelihara saya. Dengarkan. Dalam batin saya ada yang seperti itu. Tapi kalau Anda mau mendengarkan kegelisahan, ketakutan, kecewaan, kecemasan, maka suara Allah mati, hilang. Kita diminta memilih. Yang kedua, mengapa kita selalu berbeban, menderita, takut, dan gelisah? Karena kita membiarkan Yesus tidur dalam batin kita. Ada orang, aduh, Tuhan Yesus. Ini terakhir saya jatuh, saudara-saudara. Ada orang yang, sorry ya,
Suami istri yang mengeluh, pastor saya selalu ini, mengeluh ini itu. Terus saya tanya, Bu, masih ke gereja enggak? Enggak. Rosario kadang-kadang. Dengerin puji-pujian enggak pernah. Nonton drama Korea sering. Bu, Pak, kalau orang jarang memelihara hidup rohani, saya bisa menjamin hidupnya pasti dipenuhi dengan apa? Masalah. Pasti hidupnya penuh dengan penderitaan, keluhan. Betul. Kenapa? Karena dia tidak terkonek dengan Tuhan. Dia membiarkan Yesus tidur dalam batin dia. Maka bagaimana caranya? Bangunkan. Kembali punya relasi dengan Tuhan. Saya butuh. Yesus ingat dalam Injil Yohanes, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Ingat saudaraku. Jadi kalau tema kita berikanlah bebanmu kepada Tuhan, itu bukan berarti saya lepas tangan. Enggak. Tetap kamu harus beresin. Enak aja. Tetap harus beresin. Sekarang kamu bisa membereskan dengan punya semangat, punya harapan, punya kekuatan. I am with God. You are not alone. Dan ketiga apa? Yesus berkata, marilah. Yesus itu memberikan apa? Penyembuhan, damai. Maka saya ingat apa yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus dalam Misericordia Vultus waktu tahun kerahiman. Dikatakan, buanglah kemarahan, kekerasan, balas dendam, supaya hidupmu penuh sukacita. Jadi kalau isi batin kita ini hanya marah, murka, balas dendam, jengkel, sampai kapanpun berkat Tuhan gak akan pernah nyampe. Sukacita Tuhan gak akan pernah dirasakan. Karena Anda tenggelam di dalam penderitaan, tenggelam dalam bebanmu. Siapa yang membuat tenggelam? Tuhan? No, you, Anda sendiri. Anda tidak mau melepaskan. Yesus berkata, marilah padaku. Maka saudara-saudaraku, hari ini kita akan menutup kebangunan rohani dengan adorasi dan pendoaan. Dalam adorasi, saudaraku, Yohanes Paulus pernah berkata, Ekaristi dan misa dan di luar misa adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena itu layak menerima penyembahan yang diberikan kepada Allah yang hidup. Jadi pada saat kita adorasi, kita berhadapan dengan Allah. Tolong, malam ini, buka hati Anda. Buka. Jangan berkata, I have no problem. Yes, you have no problem because you are the big problem for the other. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak Anda datang ke dokter? Lalu Anda berkata, dok, saya sakit. Lalu dokter berkata, sakit apa? Ayo tebak, sakit apa saya? Dokter pada mengatakan, kamu sinting. Jadi kalau Yesus berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, you must say to God, what is your burden? Kita harus bicara, Tuhan, apa beban saya? Apa beban saya? Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat adorasi? Anda bisa mencurahkan isi hati Anda. Anda mohon ampun. Atau Anda hanya duduk tenang menikmati Tuhan mencintai. Dan Bapak Ibu, nanti pada saat adorasi saya akan berkeliling memberikan berkat khusus di beberapa tempat. Dan nanti para imam akan diundang ke depan untuk Anda yang ingin didoakan. Sekali lagi, datanglah dengan penuh iman. Datanglah. Bukan ukurannya, engkau rebah atau enggak.
Itu bukan ukuran. Orang gitu, orang gitu, orang gitu. Ikuti batin Anda. Ikuti batin Anda. Ikuti hati Anda. Coba malam ini kalau Anda sudah datang ke tempat ini, Anda sudah berkorban untuk datang mendengarkan si borokokok ini ngomong. Tolonglah yang terakhir, mari bersama-sama kita hadir di hadapan Tuhan. Kita berikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Allah. Saudaraku, mari kita hening sejenak. Kita akan memohon